Kisah-kisah Asmaul Husna Al-Mulk yang maha menghidupkan. Adapun kisah Uzair yang dimatikan dan dihidupkan kembali setelah 100 tahun adalah sebagai berikut. Kisah Uzair yang dimatikan lalu dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah 100 tahun. Ini difirmankan oleh Allah melalui surat Al-Baqarah ayat 259. Kisah lengkap Uzair juga tertulis dalam berbagai riwayat. Kisah tersebut juga diceritakan dalam buku Ia Hidup Kembali Setelah Mati 100 Tahun. Kisah-kisah haru yang mempertebal iman oleh Ustadz Ahmad Zaki Al-Syafa. Cerita bermula saat Uzair pulang kampung dari perjalanannya mengembara. Saat itu, dia melewati sebuah bangunan yang sudah rusak. Kemudian dia memutuskan untuk masuk ke dalam bangunan itu untuk beristirahat. Uzair masuk ke dalam bangunan tersebut sambil menunggangi keledainya. Dia lalu turun dari keledai, kemudian memeras anggur dan meletakkannya dalam bezana. Ia juga mengeluarkan roti dan memasukkannya dalam bejana berisi perasan anggur tersebut. Kemudian memakannya. Setelahnya, Uzair merebahkan punggung dan meletakkan kedua kakinya pada dinding sambil memandangi atap dan sekelilingnya. Ia tahu bahwa penghuni rumah itu sudah lama meninggal karena dia menemukan tulang belulang manusia yang berserakan. Ia pun berpikir, bagaimanakah cara Allah menghidupkan kembali negeri yang sudah hancur? Pikiran Uzair ini bukan sebagai bentuk keraguan, tetapi salah satu wujud kontemplasi atas kekuasaan Allah. Allah mendengar apa yang dipikirkan Uzair, kemudian mengutus malaikat Israel untuk mencabut nyawa Uzair. 100 tahun kemudian, Allah kembali menghidupkan Uzair. Malaikat bertanya kepadanya, "Berapa lamakah engkau tinggal di sini?" Uzair menjawab, "Aku tinggal di sini sehari atau setengah hari." Malaikat lalu memberitahu, "Sesungguhnya engkau telah tinggal di sini selama 100 tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu." Terlihat roti dan minuman anggur itu masih utuh. Kemudian malaikat berkata lagi, "Lihatlah keledaimu." Ternyata keledainya tinggal tulang belulang. Dengan izin Allah, malaikat menyeru kepada keledai itu agar hidup kembali. Tulang belulang keledai itu berdatangan dari segala arah hingga membentuk keledai utuh dan hidup kembali. Ini sesuai dengan firman Allah. Dan lihatlah kepada keledaimu yang telah menjadi tulang belulang. Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan kami bagi manusia. Dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu. Kemudian kami menyusunnya kembali, lalu kami membalutnya dengan daging. Uzair membawa keledainya berjalan menuju rumahnya dahulu. Sepanjang perjalanan, dia melihat orang-orang asing dan mereka pun tak ada yang mengenal Uzair. Sampai akhirnya, dia sampai di rumahnya. Tinggallah seorang wanita tua yang berusia sekitar 120 tahun. Jika dihitung, usia Uzair saat itu 140 tahun.
namun badannya masih sama seperti pemuda 40 tahun. Uzair bertanya kepada nenek itu, "Wahai ibu, apakah benar ini rumah Uzair?" "Benar, ini memang rumah Uzair," jawab wanita tua itu. Wanita itu menangis dan berkata, "Aku tidak pernah menemukan seorang pun yang masih mengingat Uzair. Akulah Uzair. Allah Subhanahu wa Ta'ala mematikan aku selama 100 tahun. Kemudian Dia membangkitkan aku kembali," ujar Uzair. Wanita itu berkata, "Maha suci Allah. Sesungguhnya kami telah kehilangan Uzair sejak 100 tahun lalu dan kami tidak pernah mendengar namanya." "Aku ini adalah Uzair," kata Uzair menegaskan. Wanita itu mengatakan, "Sesungguhnya Uzair adalah orang yang doanya dikabulkan oleh Allah. Ia senantiasa mendoakan untuk kesembuhan bagi orang yang tengah sakit. Maka doakan aku agar Allah menyembuhkan dan mengembalikan pandangan mataku sehingga aku dapat melihatnya. Jika engkau benar-benar Uzair, tentu aku akan mengenalmu." Uzair pun berdoa kepada Allah dan mengusapkan tangannya pada kedua kelopak mata wanita itu. Subhanallah, mata wanita yang sudah tidak bisa melihat itu menjadi sembuh dan bisa melihat kembali. Uzair berkata, "Bangunlah dengan izin Allah." Wanita itu bangkit dan berkata, "Aku bersaksi bahwa engkau benar-benar Uzair." Demikian kisah Nabi Uzair yang dimatikan dan dihidupkan kembali oleh Allah setelah 100 tahun. Termasuk sosoknya sebagai nabi selain 25 nabi dan rasul yang wajib diimani.